Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang multimedia. Definisi multimedia. Multimedia adalah komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia menurut beberapa ahli. Menurut Pauhan 2006, multimedia adalah kombinasi dari teks, foto, seni grafik, suara, animasi, dan elemen-elemen video yang dimanipulasi secara digital. Kata multimedia berasal dari bahasa Latin, yaitu multus, yang berarti berbagai, multiplan, dan media yang berarti tengah atau pusat. Media merupakan bentuk jamak dari medium yang dapat diartikan sebagai perantara. Menurut Arius 2009, kata multimedia berasal dari dua kata, yaitu multimedia dan media. Multi berarti banyak, dan media bisa diartikan sebagai alat untuk menyampaikan atau membuat sesuatu, perantara, alat pengantar, suatu bentuk komunikasi seperti surat kabar, majalah, atau televisi. Menurut Mayer, definisi multimedia sebagai presentasi materi dengan menggunakan kata-kata sekaligus gambar-gambar. Kata multimedia dapat berupa kata benda, misalnya multimedia adalah bidang teknologi baru, dan juga sebagai kata sifat atau misalnya dokumen multimedia. Secara umum, multimedia berarti berbagai perantara antara pemberi dan penerima informasi, atau berbagai cara bagaimana informasi disimpan, dikirim, dipresentasikan, atau dipersepsikan. Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, fotografi, grafik, suara, video, dan animasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan manfaat multimedia. Multimedia kini telah merambah ke segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital turut mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat luar biasa. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan, di antaranya sarana informasi umum, media pembelajaran, kemajuan ilmu kesehatan. Lanjut, Randi. Dampak positif multimedia. Pertama, di bidang pendidikan. Siswa atau mahasiswa menjadi tidak mudah bosan dihadapkan hanya pada buku teks. Suasana pengajaran dan pembelajaran yang interaktif akan menggalakkan komunikasi berbagai hal. Gabungan berbagai media yang memanfaatkan sepenuhnya indera penglihatan dan pendengaran mampu menarik minat belajar. Perkembangan teknologi informasi atau IT pada bidang pendidikan, dampak yang muncul ialah kegiatan belajar dan mengajar yang dikenal dengan konsep e-learning. Dalam bidang bisnis, sejumlah perusahaan memberikan training pada pegawainya dengan materi training berbasis multimedia dalam bentuk simulasi.
Dalam bidang kesehatan, kini telah terdapat alat-alat medis kedokteran serba canggih untuk mengetahui atau mendeteksi keadaan tubuh dalam manusia, seperti USG, ronsen, tensi darah, alat CT scan, HD, dan lain-lain. Dalam bidang politik, dalam melakukan aksi kampanyenya, pada zaman sebelum multimedia belum terlalu berkembang, masih menggunakan lisan atau tulisan di selebaran atau stiker atau baleho. Kini setelah multimedia berkembang sangat baik, aksi kampanye telah menyebar ke dunia maya. Dampak negatif multimedia. Dalam bidang pendidikan, dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau e-learning, ada beberapa nilai kurang baik, yakni tidak adanya interaksi secara langsung sehingga pengajar tidak akan lebih intensif memonitori perilaku atau attitude pelajarnya. Keberadaan guru dan tenaga pelajar sudah tidak lagi diprioritaskan. Baru-baru ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan program sertifikasi yang diadakan oleh lembaga atau instansi tertentu, seperti sertifikasi dari Microsoft Cartion yang terdapat penjokian di dalamnya. Dalam bidang bisnis, adanya pihak-pihak yang melakukan black market atau ilegal dalam internet. Hacker melakukan hacking guna proses transaksi. Dalam bidang kesehatan, dengan kemajuan multimedia, praktek aborsi ilegal pun dapat dilakukan dengan tol multimedia. Banyaknya pabrik toko narkoba menunjukkan begitu mudahnya penggunaan multimedia untuk transaksi obat-obatan terlarang. Dalam bidang politik, para elit politik pada Pileg dan Pilpres banyak menggunakan blog kampanye, seperti kampanye hitam melalui internet, baliho atau spanduk. Dengan adanya kemajuan teknologi multimedia, para koruptor dapat leluasa untuk melakukan aksinya. Walaupun saat ini ada teknik penyadapan dari instansi yang berwenang, tetapi cara ini belum sepenuhnya menjerat para koruptor. Perkembangan multimedia dalam bidang pendidikan. Pada waktu komputer belum terlalu dikenal di Indonesia, guru dalam menyampaikan pelajaran dengan tulisan atau lisan. Sekarang penyampaian bahasa mengajar lebih interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti suara, video, animasi, teks, dan grafik. Bahkan pengajaran secara online atau e-learning. Perkembangan multimedia dalam bidang bisnis. Sejumlah perusahaan memberikan training pada pegawainya dengan materi training berbasis multimedia dalam bentuk simulasi. Perkembangan multimedia dalam bidang kesehatan, seperti kini telah terdapat alat-alat medis kedokteran serba canggih untuk mengetahui atau mendeteksi keadaan tubuh dalam manusia, seperti USG, ronsen, tensi darah, alat CT scan, HD, dan lain-lain. Perkembangan multimedia dalam bidang politik. Dalam melakukan aksi kampanyenya pada zaman sebelum multimedia belum terlalu berkembang, masih menggunakan lisan atau tulisan di selembaran atau stiker baleho. Kini setelah multimedia berkembang sangat baik, aksi kampanye telah menyebar ke dunia maya. Perkembangan multimedia dalam bidang entertainment, multimedia membuat edukasi menjadi lebih menarik atau edutainment multimedia sebagai pendukung kegiatan entertainment, animasi, dan layar show yang terintegrasi pada konser musik video atau musik layar. Lanjut, Randi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan PPT. Sejarah multimedia. Sejarah multimedia di dunia. Pada tahun sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat audiovisual connected dan HyperCard PS2. Pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Multimedia memungkinkan pemakai
komputer untuk mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media tabel dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar 3 dimensi, seperti foto, video bergerak, atau animasi, dan mendengar suara stereo, rekaman suara, atau alat musik. C. Beberapa sistem multimedia bersifat interaktif, memungkinkan pemakai memilih output dengan mouse atau kemampuan layar sentuh untuk mendapatkan dan menjalankan aplikasi itu. Lanjut. Nah, untuk sejarah multimedia di Indonesia. Setelah satelit Pelapa C1 dan C2 diluncurkan beberapa tahun yang lalu, banyak perkembangan-perkembangan baru yang terjadi. Misalnya, ditaburkannya satelit komunikasi di atas langit Indonesia oleh perusahaan-perusahaan asing, yang mana pengusaha Indonesia juga terlibat dalam kepemilikan sahamnya, seperti PT Bakri Communication Corporation pada Iridium Project, sebuah proyek telepon satelit dunia untuk memecahkan masalah blank spot pada telepon seluler biasa. AMPS atau GSM. Indosat pun masuk menjadi salah satu pemodal pada konsorsium ICO Global Communication, ICO atau GC. Sebuah telepon satelit setelah Iridium di luar Indonesia. Microsoft juga merambah industri satelit layanan komunikasi yang lain, seperti internet, video konferensi, atau video on demand. Dan proyek Microsoft yang terkenal saat ini adalah Cyberstar, atau internet di angkasa. Meskipun di Indonesia layanan multimedia sudah beroperasi, tetapi terminologi mengenai multimedia sendiri masih sempit di dalam benak masyarakat Indonesia. Teknologi multimedia selalu diasosiasikan dengan personal komputer, padahal pengertian sebenarnya sangat luas. Multimedia merupakan keterpaduan teknologi informasi, misalnya komputer, dengan teknologi komunikasi, misalnya jaringan, kabel, koaksial, atau satelit. Lanjut. Dan untuk elemen-elemen multimedia. 1. Teks. Teks merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi. Penggunaan teks misalnya digunakan pada judul menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi 2 tipe, yaitu serif dan sans serif. Serif memiliki dekorasi kecil pada akhir setiap huruf. Serif biasanya digunakan untuk dokumen, sedangkan sans serif sering digunakan pada tampilan komputer. 2. Gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Gambar sangat berguna untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi 2, yaitu bitmaps. Bitmaps yaitu gambar terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar. Dan vector down. Vector down yaitu gambar yang dihasilkan dari koordinat Cartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Lanjut. 3. Suara. Suara merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia. Suara dapat memberikan kesenangan seperti dalam mendengarkan musik, atau dapat memberikan suasana yang dapat mengubah mood seseorang. Animasi. Animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membuat suatu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang bergonta-ganti secara cepat. Selain itu, animasi juga dapat membuat slide presentasi menjadi lebih menarik. Contoh animasi seperti twinning, feed-in, feed-out, zoom, dan sebagainya. 5. Video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak.
dengan sangat cepat secara berurutan. Video merupakan komponen paling menarik dalam multimedia, dan video juga memiliki kekuatan untuk membawa pengguna komputer lebih dekat ke kehidupan nyata. Dengan menambahkan komponen video di proyek, dapat menyampaikan pesan dan memperkuat cerita. Selain itu, orang-orang yang melihat video cenderung dapat mengingat lebih dari yang mereka lihat. Lanjut. Dan untuk perangkat keras multimedia, ada perangkat konektor. Di antara beberapa perangkat komputer, monitor, hard disk, video proyektor, speaker, dan perangkat-perangkat lain terdapat kabel-kabel yang menghubungkan. Kecepatan transfer data, perangkat konektor yang digunakan akan menentukan kecepatan pengiriman konten multimedia. Beberapa perangkat konektor yang biasa digunakan adalah Small Computer System Interface atau disingkat dengan SCSI, Media Control Interface, Integrated Drive Electronic, Universal Serial Bus, High Definition Multimedia Interface. Lanjut. Untuk perangkat input. Perangkat input adalah perangkat untuk mentransformasi informasi dari dunia luar untuk diolah oleh komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Beberapa perangkat input tersebut antara lain keyboard, perangkat printing, perangkat input gambar dan video, perangkat input audio. C. Perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Perangkat output antara lain seperti speaker, amplifier, monitor, proyektor, dan printer. Lanjut. Untuk perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah perangkat untuk merekam suatu penyimpanan informasi atau data. Perangkat penyimpanan data digunakan untuk menahan maupun memproses data. Perangkat komunikasi. Aplikasi multimedia dibuat oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang yang bisa jadi bekerja dalam satu gedung, namun dapat pula bekerja pada gedung yang berlainan dan berjauhan jaraknya. Sehingga dibutuhkan perangkat komunikasi untuk saling menghubungkan mereka. Perangkat komunikasi tersebut antara lain modem dan ISDN. Lanjut. Sekian pembacaan materi PPT dari saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari multimedia yaitu kalau multimedia digunakan dengan baik akan membawa pengaruh yang baik bagi kita semua. Sekian dari kami dari kelompok 1. Kalau ada kata-kata yang salah saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.